Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga 3993, 3994, 3995. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang mulai khawatir. Jika Mu Qing menurunkan levelnya dan bisa melawan Dev dengan level yang sama, maka Dev pasti akan kalah. Sekarang semua orang hanya berharap Dev tidak gagal, terutama para wanita Dev seperti Helena, Baiqian dan Seng Jiahui. Hati mereka berdebar kencang. Jika sesuatu terjadi pada Dev, mereka mungkin tidak memiliki keberanian untuk hidup. Mu Qing ini benar-benar hebat. Dia sengaja menurunkan levelnya dan masih setara dengan Tuan Chen, tuan muda yang bermartabat dari keluarga Mu mempelajari keterampilan sihir. Tampaknya keterampilan keluargamu sendiri tidak begitu bagus, orang-orang pada berbisik. Penampilan Dev sangat kuat, tapi penampilan Mu Qing juga bagus. Dibandingkan dengan kakak tertuanya Mu Kui, dia jauh lebih kuat. Selain itu, Mu Qing juga memiliki keterampilan sihir kuno. Jika dia tidak menekan alamnya untuk sementara waktu, bagaimana Dev bisa mengatasinya? Mu Qing memandang Dev dan berkata dengan tenang, "Kamu memiliki kekuatan seperti itu. Kamu memang punya modal yang membanggakan, tetapi sayang sekali latar belakangmu tidak bagus. Kamu jelas hanya seorang kultivator biasa, tapi di mata Mu Qing, Dev hanyalah seorang kultivator biasa. Tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengannya." Orang ini tidak tahu bahwa latar belakang Dev 1000, 10.000, atau bahkan ratusan ribu kali lebih mulia daripada latar belakangnya. Dari segi kekuatan alam Mahayana tingkat pertama memang agak sulit untuk dihadapi oleh Dev. Namun jika menyangkut latar belakang keluarga, hanya sedikit orang yang bisa menandingi Dev. Hanya saja Dev tidak mau bersaing dengannya. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau latar belakang, kamu tidak layak dibandingkan denganku. Emang siapa kamu? Dev mendengus dingin, dan berbagai aura di tubuhnya mulai beredar dengan gila-gilaan. Langit tiba-tiba berubah warna, dan aura yang mengepul mengeluarkan suara seperti auman naga. Semua orang memandang Dev dan tahu bahwa Dev akan meledak. Pertarungan hari ini mungkin adalah pertarungan hidup dan mati. Kamu pria sombong. Mu Qing mendengus dingin, dan tubuhnya langsung meraung. Kemudian dia mengangkat tangannya, dan wilayahnya langsung naik dari alam kesengsaraan tingkat ke-7 ke tingkat ke-8. Dapat dilihat bahwa Mu Qing juga tahu bahwa menekan kultivasi alam kesengsaraan tingkat ke-7 tidak akan dapat melakukan apapun pada Dev. Bahkan jika dia memiliki kekuatan sihir kuno, itu sebabnya dia menaikkan levelnya dan ingin mengalahkan Dev seketika. Alam kesengsaraan tingkat ke-7 bisa membuat Dev lelah menghadapinya. Menurutnya, kultivasi alam kesengsaraan tingkat 8 sudah cukup untuk membuat Dev kalah. Melihat Mu Qing yang telah meningkatkan levelnya, mata Dev sedikit menyipit. Dia tahu bahwa tingkat kultivasi orang ini pasti lebih dari itu, pasti lebih tinggi. Tapi Dev tidak terburu-buru, dia akan memaksa Mu Qing mengeluarkan kekuatan penuhnya sedikit demi sedikit. Jika Mu Qing menekan wilayahnya dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tapi tidak ada yang tahu juga, apakah Dev menggunakan seluruh kekuatannya. Sekarang Dev dan Mu Qing sedang menjajaki kekuatan sebenarnya satu sama lain. Alam kesengsaraan tingkat ke-8 hanya biasa-biasa saja di mataku. Dev mendengus dingin, dan aura di tubuhnya sepertinya telah mencapai puncaknya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan kristal naga di dadanya juga mulai bersinar dengan sangat cemerlang. Dan di dalam tubuh Dev, energi abadi mengalir. Di ruang asal, semua bintang asal bersinar dengan cahaya, dan semua jenis kekuatan asal terus berkumpul. Dev tiba-tiba mengangkat tangannya, dan ada ritme yang tak terlukiskan saat lengan Dev perlahan terangkat. Aliran waktu antara langit dan bumi sepertinya melambat. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Dev. Pada saat ini, Dev sendiri seperti pusaran air besar. Segala jenis kekuatan diserap oleh Dev, pusaran besar ini. Dev memeluk cahaya spiritual, lalu meninju Mu Qing. Tinju cahaya suci. Dev menggunakan tinju cahaya suci. Tidak peduli apa kekuatan Mu Qing, Dev tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Jika dia gagal, konsekuensinya bukan hanya kematiannya sendiri, tetapi seluruh istana Guanghan juga dalam bahaya. Ada juga sekte dan keluarga bangsawan yang dia ajak. Jika dia kalah dan mati, sekte dan keluarga bangsawan ini pasti akan dilikuidasi oleh keluargamu. Oleh karena itu, Dev tidak boleh kalah.
Tidak peduli apa kekuatan Muking, dia tidak boleh kalah. Tinju cahaya suci keluar. Segala macam sumber di tubuh Dev mengalir dengan gila-gilaan, terutama sumber waktu, yang dimainkan sepenuhnya oleh Dev. Antara langit dan bumi, aura asli yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tubuh Dev dengan gila-gilaan. Kekuatan naga ilahi, kekuatan asal-usul, dan bahkan kekuatan 3 klan memancarkan ribuan sinar cahaya di sekitar Dev, membuat Dev merasa seperti dewa yang turun ke bumi. Tinju cahaya suci diayunkan. Tampak sederhana dan simpel, tapi itu mengandung segala macam kekuatan di tubuh Dev, dan bahkan memiliki pesona jalan besar langit dan bumi. Dan kekosongan terbentuk di sekitar Dev. Keterampilan sihir, mata Muking dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka Dev mengetahui keterampilan sihir. Harus diketahui, dia tidak pernah merasakan sedikitpun energi iblis dalam diri Dev. Bagaimana Dev mengetahui kekuatan iblis? Tepat ketika Muking tidak percaya, tinju cahaya suci sudah ada di depannya. Tanda tinju besar terus membesar di pupil Muking. Kecepatannya sangat cepat sehingga Muking tidak punya ruang untuk melawan. Ada keributan di hati Muking. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev sangatlah misterius dan dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang. Di matanya, Dev seharusnya menjadi seekor semut. Dia hanyalah semut di alam kesengsaraan tingkat keempat. Tapi sekarang, semut di matanya telah menggunakan keterampilan sihir dan kekuatannya pun tampaknya tidak kalah dengan miliknya. Kekuatan sihir semacam ini sangat sulit untuk dikuasai. Hanya iblis besar yang memiliki kekuatan sihir semacam ini. Tetapi Dev, yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat dan juga seorang kultivator biasa, memiliki keterampilan sihir semacam ini. Jadi, apa gunanya keterampilan sihir kuno yang dia latih melalui kesulitan dan jauh dari rumah selama bertahun-tahun sekarang? Muking meraung enggan. Tinju cahaya suci Dev sudah cukup untuk mengancam Muking. Seiring dengan raungan besar Muking, energi hitam di tubuhnya memenuhi udara. Di kabut hitam, wajah manusia yang menakutkan muncul, berdiri di depan Muking dengan gigi dan cakar terentang. Duarer, tinju cahaya suci membombardir wajah menakutkan itu, dan aura yang mengerikan menembus kabut hitam itu dan terus-menerus membombardir tubuh Muking. Melihat wajah yang terkondensasi dengan energi hitam, dan tidak ada cara untuk memblokir tinju cahaya suci. Muking mengertakkan giginya, bahkan aura yang menembusnya membuat Muking merasakan gelombang ketakutan. Jika pukulan ini mengenai dia tahu dia akan mati. Kekuatan tinju cahaya suci Dev telah melampaui imajinasinya. Aku tidak berhenti di situ. Muking meraung, dan aura di tubuhnya meledak lagi, menerobos dalam sekejap. Aura alam Mahayana tingkat pertama meletus, melonjak seperti gelombang laut yang mengamuk. Setelah Muking merasakan kekuatan pukulan Dev, dia memutuskan untuk tidak pamer lagi. Seluruh kekuatannya meledak dalam sekejap. Saat aura alam Mahayana tingkat pertama meletus, kekuatan tinju cahaya suci langsung dikalahkan dan dihilangkan. Kabut hitam tebal membentuk pertahanan, dan tinju cahaya suci membombardirnya, menyebabkan auranya pecah dan menghilang tanpa jejak. Dunia telah kembali normal. Pukulan Dev, yang dia konsentrasikan dengan seluruh kekuatannya, menghilang begitu saja. Semua orang memandang Muking dengan ngeri. Aura yang meletus dari alam Mahayana tidak lagi sebanding dengan alam kesengsaraan. Melintasi alam besar ini seperti melintasi jurang. Peningkatan kekuatan juga meningkat secara eksponensial. Pada saat ini, mata semua orang yang melihat Muking penuh dengan kerumitan dan ketakutan. Ketika Dev melihat ledakan kekuatan Muking di alam Mahayana tingkat pertama, dia benar-benar tertawa. Kepala pengurus rumah tangga Liu mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tuan muda kedua terlalu tidak sabar." Mengapa dia mengungkapkan kekuatan aslinya begitu cepat? Kepala pengurus rumah tangga Liu melihat bahwa Dev menginginkan efek ini untuk memaksa mengeluarkan kekuatan sejati Muking. Pukulannya barusan terlihat menakutkan, namun nyatanya tidak memiliki kekuatan yang besar. Yang lebih penting, itu hanya kejutan di hati. Sebagai pengamat, Tuan Liu dapat melihatnya, tapi Muking ada di tempat kejadian dan terjebak dalam rencana Dev. Tinju cahaya suci berisi sumber ilusi. Muking tanpa sadar terpesona oleh Dev. Jika Dev hanya menggunakan ilusi, Muking pasti akan mengetahuinya. Jadi Dev menggunakan sumber ilusi untuk membingungkan pikiran Muking, dan tinju cahaya suci memang kuat. Ini membuat Muking percaya itu adalah nyata, sehingga dia secara langsung memperlihatkan seluruh kekuatannya. Alam Mahayana tingkat pertama, ini semua kekuatanmu, kan? Dengan kekuatan ini, kamu masih menyombongkan diri kepadaku. Dev mencibir, matanya penuh penghinaan. Mengetahui bahwa Muking berada di alam Mahayana tingkat pertama, Dev merasa jauh lebih santai dan tidak ada banyak tekanan lagi. Jika tidak, dia akan selalu berada di bawah tekanan dan akan mudah baginya untuk mengungkapkan kekurangannya saat bertarung. Alam Mahayana tingkat pertama bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi olehmu.
seorang kultivator tingkat 4 di alam kesengsaraan. Pada saat ini, Muking juga tahu bahwa dia telah dibodohi dan berkata dengan marah mata. Bagaimana kamu tahu bahwa aku berada di alam kesengsaraan tingkat keempat? Aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku. Bibimu, yang berada di puncak alam kesengsaraan, menggunakan metode rahasia keluargamu untuk naik secara paksa ke alam Mahayana tingkat pertama. Dan dia diinjak-injak di bawah kakiku, seperti anjing mati. Kamu, alam Mahayana tingkat pertama, juga akan mengalami nasib yang sama. Tetapi jika kamu mengambil inisiatif untuk mengaku kalah sekarang dan berada di bawah selangkanganku, aku mungkin bisa mengampuni nyawamu, selama kamu tetap menjadi budakku selama 500 tahun. Itu tidak apa-apa, Dev menjawab langsung dengan apa yang baru saja dikatakan Muking. Sekarang kekuatan Muking telah terungkap sepenuhnya. Muking masih belum mengetahui apa kekuatan Dev. Terutama apa yang dikatakan Dev barusan, yang membuatnya begitu mudah untuk membunuh Munai, membuat Muking sedikit tidak yakin. Saat semua orang melihat Muking seperti itu, mereka semua tertawa. Sebelumnya Muking sangat luar biasa, tapi sekarang wajahnya ditampar. Tawa penonton juga memberikan tekanan pada Muking. Ini adalah perang psikologis. Harus dikatakan bahwa Tuan Istana Guanghan dan Tuan Lembah Luo sama-sama tahu cara bertarung secara psikologis. Kemarahan Muking tersulut. Nak, berhentilah berpura-pura. Kekuatanmu tidak lebih dari ini. Aku pasti akan membunuhmu, raung Muking. Tawa semua orang dan ejekan Dev, ini adalah tamparan di depan umum. Di depan ratusan orang dari keluargamu, wajahnya ditampar seperti orang gila. Ini adalah pertarungan tunggal yang dia minta. Jika Dev tidak bisa dikalahkan dan dibunuh, maka wajahnya akan dipermalukan sepenuhnya. Muking mengepalkan tangannya erat-erat dengan kedua tangannya, dan api bisa menyembur keluar dari matanya. Selain bisa menyombongkan diri, keterampilan nyata apa lagi yang kamu miliki? Gunakan saja. Dev masih menyindir Muking. Aku akan memberitahumu jika aku sedang membual. Kamu berhasil membuatku kesal, dan aku akan membuatmu membayar harganya, termasuk orang-orang yang tertawa ini. Wajah Muking memiliki urat yang menonjol, dan sekarang dia tidak hanya ingin membunuh Dev, tapi semua orang yang menertawakannya. Dia akan membunuh siapa saja yang mengejeknya. Ini membuktikan kalau orang ini Muking benar-benar sudah gila, sudah kehilangan akal sehatnya. Energi hitam di tubuh Muking melonjak, dan cahaya hitam berkedip-kedip, lalu tubuhnya bergegas menuju Dev seperti meteor. Kali ini, Muking mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia telah dipermalukan sampai saat ini, apalagi yang bisa dia sembunyikan? Dia hanya punya satu pikiran sekarang, yaitu membunuh Dev, dan membunuh mereka semua. Ketika Dev melihat ini, dia juga membuang rasa jijiknya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan bersinar dengan cahaya, dan 3 api pamungkas terus mengalir ke seluruh tubuh. Seekor naga emas meraung dari belakang, terus-menerus mengelilingi punggung Dev. Dev merendahkan Muking dengan kata-katanya, tapi dia tidak meremehkan kekuatannya. Bersambung.